warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zaskia dengan NIM F1D1244039. Pada video kali ini saya akan mengkaji dua jurnal yang mengkaji efektivitas floating wetland dalam meningkatkan kualitas air limbah pertambangan, yaitu jurnal ini dan jurnal ini. Industri pertambangan menghasilkan limbah air yang berbahaya, salah satunya adalah acid mine drainage atau air asam tambang. Air ini memiliki pH rendah dan mengandung logam berat seperti mangan yang dapat merusakkan lingkungan perairan. Baik, pada penelitian pertama, floating wetland dibuat menggunakan media terapung yang ditanami tanaman Melaleuca caja putih, Neucla orientalis, lalu Vetiveria zizanioides. Air asam tambang dialirkan ke dalam sistem ini, lalu dilakukan pengukuran pH, kandungan mangan, dan BOD sebelum dan sesudah perlakuan. Penelitian yang kedua menggunakan floating wetland dangkal yang dirancang untuk mengandung aktivitas bakteri pereduksi sulfat. Parameter yang diamati meliputi penurunan konsentrasi sulfat, logam terlarut, serta volume air yang dapat diolah oleh sistem. Baik, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa floating wetland mampu meningkatkan pH air asam tambang sehingga air menjadi kurang asam. Kandungan logam mangan menurun secara signifikan dengan efisiensi pengurangan mencapai sekitar 75 hingga 90%. Selain itu, penelitian kedua menunjukkan bahwa floating wetland mampu mengurangi kadar sulfat melalui aktivitas bakteri pereduksi sulfat. Dengan satu unit, sistem mampu mengolah sekitar 61 meter kubik air limbah. Namun, pada beberapa perlakuan terjadi peningkatan BOD yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas mikroorganisme dan bahan organik di dalam sistem. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ilustrasi dari air asam tambang pada pertambangan. Baik, ilustrasi bagian atas menunjukkan area pertambangan dengan aliran air asam tambang yang masuk ke badan air, yaitu yang digambarkan berwarna kebiruan yang tercemar oleh logam berat dan bersifat asam. Nah, di tengah perairan terdapat floating treatment wetland, yaitu media terapung yang ditanami tanaman air. Ini adalah floating treatment wetland. Nah, media ini mengapung di permukaan air dan berfungsi sebagai sistem pengolahan limbah secara alami. Nah, pada bagian ini ditampilkan dua pendekatan penelitian. Studi pertama menggunakan tanaman seperti Melaleuca dan vetiver yang ditanam pada media terapung. Tanaman ini berfungsi menyerap logam berat yang membantu memperbaiki kualitas air asam tambang. Ini adalah tanamannya. Studi kedua menampilkan peran bakteri pereduksi sulfat yang hidup di sekitar akar tanaman. Ini adalah pereduksi sulfat. Bakteri ini bekerja dalam kondisi minim oksigen untuk menurunkan kadar sulfat dan logam terlarut dalam air. Lalu bagian ini menunjukkan hasil utama dari penggunaan floating wetland. Peningkatan pH yang berarti menjadi kurang asam. Jadi dari sini kita lihat penelitian floating wetland, peningkatan pH, lalu penurunan mangan 75 hingga 95%, lalu penurunan sulfat. Nah, grafik pada ilustrasi memperlihatkan perubahan parameter kualitas air sebelum dan sesudah pengolahan menggunakan floating wetland. Untuk akar tanaman berfungsi untuk menyerap logam berat seperti mangan dari air. Mikroorganismenya di sekitar akar mengubah sulfat menjadi senyawa yang kurang berbahaya, namun terdapat peningkatan BOD yang menandakan aktivitas mikroba dan bahan organik meningkat di dalam sistem. Nah, dari ilustrasi ini terdapat kesimpulan. Bagian akhir ilustrasi menyimpulkan bahwa floating treatment wetland efektif dalam memperbaiki kualitas air limbah pertambangan. Sistem ini bekerja secara alami, ramah lingkungan, dan dapat menjadi solusi alternatif untuk pengolahan air asam tambang. Dari hasil tersebut, adanya pembahasan hasil kedua jurnal menunjukkan bahwa floating wetland efektif dalam memperbaiki kualitas air limbah pertambangan secara alami. Tanaman berperan dalam menyeram logam berat
sementara mikroorganisme di sekitar akar membantu proses biologis seperti reduksi sulfat dan netralisasi pH. Meskipun demikian, peningkatan BOD merupakan bahwa sistem ini perlu dikombinasikan dengan pengolahan lanjutan agar kualitas air tetap aman sebelum dibuang ke lingkungan. Adanya juga kesimpulan dari pembahasan dua jurnal ini, yaitu floating treatment wetland merupakan metode yang efektif dan ramah lingkungan untuk mengolah limbah air pertambangan. Metode ini mampu meningkatkan pH, menurunkan kandungan logam berat, serta melalui proses biologi alami. Ada pula kelemahan dan keunggulan metode ini. Keunggulan floating wetland adalah biaya operasional yang rendah, tidak memerlukan energi besar, dan mudah diaplikasikan di area pertambangan. Namun, kelemahannya adalah waktu pengolahan relatif lama, efektivitas sangat bergantung pada jenis tanaman, serta adanya potensi peningkatan BOD jika tidak dikelola dengan baik. Demikian penjelasan dari saya mengenai pengolahan limbah cair menggunakan metode wetland. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.